Beliau itu bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bentar. Nasabnya ketemu sama Rasulullah SAW. Ketemu. Jadi nasabnya Rasulullah SAW sama nasabnya Abu Bakar ini ke atas ketemu. Masya Allah. Semuanya ketemu. Satu-satunya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 4 generasi semuanya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 generasi. Kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada perempuan dalam Islam. Pada zaman jahiliyah, perempuan bukan hanya dipandang sebelah mata, tidak dilihat sama sekali. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman podcast yang memiliki waktu luang, alangkah baiknya waktu luang tersebut kita isi dengan hal yang bermanfaat. Saat ini kita ingin bahas sesuatu pembahasan yang sangat bermanfaat bersama guru kita Ustadz Jeffrey Badal Bajri yang sudah meluangkan waktu untuk melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Alangkah baiknya kalau kita langsung sapa Ustadz Jeffrey. Ahlan Ustadz, bukhair Ustadz. Alhamdulillah. Ini Ustadz ada waktu lagi Ustadz untuk membahas yang kemarin itu Ustadz, karena lagi menarik-menariknya tuh Ustadz. Alhamdulillah. Tentang apa namanya setelah wafatnya, pasca wafatnya Rasulullah SAW. Tapi sebelum kita lanjut ke situ Ustadz, ada beberapa hal yang kami ini orang awam ini masih belum terlalu mengenal. Kenapa kok Abu Bakar? Siapa ini Abu Bakar Ustadz? Betul. Lalu nasab-nasabnya apakah ada keutamaan dari nasab-nasab dari beliau ini? Mungkin antum bisa jelaskan Ustaz sedikit sekilas tentang siapa ini Abu Bakar Ustaz. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tak kenal maka tak sayang. Sahih. Begitu juga yang berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita tak mengenal mereka, maka pastinya kita tidak akan mengidolai mereka. Akhirnya akan terisi hati kaum muslimin dengan cinta kepada orang-orang kafir, cinta kepada orang-orang fasik. Maka harus kita mengenalkan tentang kepribadian, tentang kehidupan, tentang apa yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum muslimin mengenal dan bersuri tauladan kepada manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani Sayyidul Mursalin. Lebih-lebih Abu Bakar ya. Abu Bakar ini bahkan para tabi'in, mereka mengenalkan kepada anak-anak mereka tentang siapa itu Abu Bakar. Siapa itu Umar. Sehingga mereka, anak-anak tersebut, tidak terbawa arus dengan syubhat yang mengatakan selain keduanya lebih baik dari, selain keduanya ada yang lebih baik dari dua orang ini. Maka langsung diajarkan oleh para salafus saleh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ini memiliki nasab atau beliau ini bernama Abdullah. Jadi ini yang harus kita tahu, bahwasanya Abu Bakar ini namanya Abdullah. Dan Abu Bakar ini adalah julukan. Julukan yang beliau miliki, dan julukan tersebut lebih dikenal daripada nama aslinya. Jadi julukan lebih dominan. Bahkan kalau kita tanya pada kaum muslimin yang awam, siapa nama Abu Bakar? Mungkin kebanyakan tidak tahu. Siapa nama Abu Hurairah? Bingung. Siapa? Loading dulu. Karena apa? Namanya itu sampai hilang karena ditelan oleh julukan-julukan yang lebih menempel kepada mereka, termasuk Abu Bakar. Beliau ini namanya Abdullah. Dan ayahnya julukannya adalah Abu Quhafah. Abu Quhafah ini namanya Utsman. Utsman bin Amir. Nah, Abu Quhafah memiliki sepupu yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini dikenal dengan orang yang paling dermawan di sejarah orang
Arab jahiliyah. Oh, subhanallah. Paling dermawan. Nah. Dan dia kerabatnya bisa dikatakan pamannya Abu Bakar. Nah. Maka Abu Quhafah memberikan nama kepada putranya itu Abdullah supaya sama dengan sepupunya, saudaranya yang dikenal dengan kedermawanannya yang luar biasa. Jadi sehingga tidak aneh suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nasibnya itu Abdullah bin Juda'an? Di surga apakah di neraka nantinya? Karena beliau masih zaman jahiliyah pada saat itu. Ya. Oh. Dan yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini saudara kakeknya, jadi bukan orang lain. Keluarganya. Ya. Yang dermawan. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu lam yakul yauman Allahumma ighfirli yaumaddin. Ya Allah, dia itu tidak pernah berkata dalam satu hari pun berdoa, ya Allah ampunilah aku di hari pembalasan. Artinya dia tidak memiliki iman, tidak memiliki tauhid. Keimanan sebesar apapun, amalan sebesar apapun, apabila tidak dibina di atas keimanan, di atas tauhid yang benar, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Jud'an, maka ketika bertemu dengan Allah, amalannya menjadi wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura, akan menjadi debu yang berterbangan, tidak diterima. Karena apa? Tidak bertauhid, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi keluarganya ini termasuk dari orang-orang Quraisy, dan beliau cabang dari Quraisynya itu dari At-Taimi, karena Quraisy itu banyak. Kalau Nabi Bani Hashim, Umar Bani Adi, Utsman Umawi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dari Taimi. Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ghalib bin Fihr ini adalah yang kemudian dijuluki sebagai Quraisy. Oh. Jadi Quraisy itu namanya Ghalib bin Fihr. Atau itu Fihr itu sendiri yang akhirnya diberi nama Quraisy. Dan beliau itu bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bentar. Nasabnya ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu. Jadi nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama nasabnya Abu Bakar ini ke atas ketemu. Masya Allah. Semuanya ketemu. Jadi karena masih bagian dari Quraisy, walaupun bukan menjadi kerabat dekat. Nah. Jadi muter-muter di situ saja, namanya ketemu dan ketemu. Oh, Masya Allah. Kemudian yang berkaitan dengan nasab ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikenal dengan nasabatul Arab. Ahli nasabnya orang-orang Arab. Jadi apabila ada orang itu bertanya tentang nasab si fulan dan si fulan, mereka bertanyanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menguasai. Bukan hanya nasabnya orang Quraisy, bukan. Iya. Nasabnya orang Arab. Dia apal. Jadi ini kelebihan. Dan saya dapati emang di beberapa orang Arab yang memiliki keahlian untuk menghafal nasab itu bukan semua, hanya beberapa orang saja. Jadi di kepalanya itu nama semua dokumen tentang si fulan. Dan ini termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Kemudian juga keistimewaan yang dimiliki keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu-satunya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 4 generasi semuanya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 generasi. Jadi 4 generasi ini semua jadi sahabat. Ya. 4 generasi. Dari Abu Quhafah. Abu Quhafah sahabat Nabi. Oh, dia melihat dan beriman. Beriman kepada Nabi. Bertemu dengan Nabi dan memeluk Islam pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya. Kemudian tentu Abu Bakar sendiri. Kemudian anak-anaknya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Asma bahkan yang mengurus
Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Thaur. Oh, pas hijrah itu, Ustaz? Pas hijrah. Itu emang gaweannya dan kesibukannya Asma itu beliaulah yang mengirim makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dan pada saat itu beliau sudah beriman. Dan kemudian satu di antara anak-anaknya Asma yang lahir pada tahun 1 ataupun 2 Hijriah, termasuk kelahiran yang pertama di kota Madinah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan hijrah ke kota Madinah, adalah dari rahimnya Asma ini, yaitu putranya yang bernama Abdullah ibn Zubair. Sahabat juga itu? Sahabat. Jadi 4 generasi ya? 4 generasi, semuanya adalah radhiyallahu anhu. Cuma dimiliki oleh Abu Bakar, keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Hanya dimiliki oleh Abu Bakar dan keluarganya. Sehingga para ulama mengatakan ketika Abdullah bin Zubair lahir, Zubair ini sepupunya Nabi ya. Anak dari bibinya Nabi. Ketika Abdullah bin Zubair lahir, maka kaum muslimin bertakbir. Karena bantahan buat orang-orang yang mereka membenci kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka menebar teror berupa keyakinan yang mereka tebar dari mulut-mulut mereka yang berupaya memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Muhammad ini pembawa sial. Oh subhanallah. Setelah datang ke kota Madinah tidak ada yang melahirkan. Oh subhanallah. Tapi setelahnya dibantah dengan kelahiran Asma. Asma melahirkan dan keluarlah Abdullah, sehingga kaum muslimin mereka bertakbir. Sehingga ahli sejarah mengatakan beda takbirnya ketika lahirnya Abdullah dengan takbirnya ketika Abdullah ini wafat. Oh, itu berapa lama Ustaz sampai Abdullah itu wafat? Tahun 70-an Hijriah. Pada saat itu beliau menjadi khalifah untuk kaum muslimin. Oh, Masya Allah. Di kota Mekah. Beliau menjadikan kota Mekah sebagai ibu kota. Perbedaan takbirnya di mana maksudnya? Yang pertama mereka bersyukur dan para sahabat Nabi. Adapun yang kedua, mereka berkabung. Bukan. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia dengan wafatnya Abdullah bin Zubair karena mereka adalah pasukannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Oh, berkalangan musuh. Iya. Jadi mereka adalah pemberontak yang membangkang kepada Abdullah ibn Zubair. Dan ini semuanya adalah seperti yang kita sebutkan termasuk dari keutamaan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Ustadz, beliau ini termasuk yang nasabnya baik, yang keluarganya 4 generasi sahabat semua. Lalu anak beliau kalau nggak salah Ustadz ya, yang menjadi istrinya Rasulullah SAW, Aisyah. Luar biasa. Nah, apakah ini keutamaan ini memang menjadi sebuah kan beliau ini termasuk yang pertama, laki-laki pertama yang masuk Islam. Itu ada nggak alasannya Rasulullah SAW kenapa memilih Abu Bakar untuk dakwah pertamanya kepada seorang laki-laki? Pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang dekat sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semenjak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Oh, udah temenan duluan mereka. Jadi udah sangat mengenal sekali Muhammad ibn Abdullah. Jadi sudah mengenal. Sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan seorang rasul, beliau termasuk orang-orang yang pertama. Ada 4 orang atau 5 orang yang pertama masuk Islam. Beliau salah satunya. Yang pertama Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kemudian Waraqah ibn Naufal, pamannya Khadijah kalau nggak salah. Sepupu. Oh sepupunya Khadijah. Kemudian Abu Bakar. Nah itu. Kemudian Ali. Oh, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhum. 5 orang pertama
yang mereka masuk Islam dalam waktu yang sangat berdekatan sekali. Walaupun para ulama secara itlak mengatakan yang pertama sekali masuk Islam Khadijah tentunya. Pastinya istrinya. Dan ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada perempuan dalam Islam. Pada zaman jahiliyah perempuan bukan hanya dipandang sebelah mata, tidak dilihat sama sekali. Bahkan keberadaan mereka dianggap sebuah kehinaan. Dalam Islam diangkat dan dimuliakan. Yang pertama beriman kepada Sayyidul Mursalin siapa? Perempuan. Iya, perempuan. Yang pertama mati dengan penuh kemuliaan, mati syahid, siapa? Perempuan, Sumayyah. Jadi Islam mengangkat perempuan. Jadi saya sebutkan kembali 5 yang pertama Khadijah yang pertama. Kemudian di antara yang sisa ini maka para ulama mengatakan siapa yang lebih dulu untuk memeluk Islam. Maka para ulama memperinci. Adapun yang pertama memeluk Islam ketika Nabi SAW masih diangkat menjadi nabi dari kalangan laki-laki dewasa, itu adalah Waraqah. Oh, bukan Abu Bakar dulu. Waraqah ibn Nawfal. Adapun yang pertama kali Islam kepada Nabi SAW setelah Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, itu adalah Abu Bakar. Adapun Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama memeluk Islam dari kalangan anak-anak, karena pada saat itu usianya masih kecil. Masih kecil. Masya Allah. Adapun Zaid bin Harithah yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan budak belian. Jadi Zaid bin Harithah ini budak. Budak belian yang kemudian diangkat oleh Nabi SAW menjadi anaknya, dimerdekakan sehingga dinamakan sebagai maula. Yang tadinya budak kemudian menjadi orang merdeka. Jadi semuanya memiliki awaliyah, keutamaan pertama. Ya, luar biasa. Lah, beliau ini kan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini kan ada yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar, Ustaz. Itu siapa saja, Ustaz? Sahabat-sahabat yang masuk Islamnya itu melalui dakwahnya beliau. Disebutkan bahwasanya yang termasuk pertama-tama ataupun yang memeluk Islam dari tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diantaranya adalah pembesar sahabat. Seperti Abdurrahman ibn Auf. Beliau pada saat itu kalau tidak salah namanya Abdul Ka'bah, kemudian datang pada Nabi dan dirubah menjadi Abdurrahman. Oh gitu. Ya, karena Abdul Ka'bah ini adalah nama yang di dalamnya ada penghambaan kepada selain Allah, tidak boleh syirik. Harus diganti. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Uthman ibn Affan. Ini sahabat besar semua, Ustaz. Sahabat besar. Kemudian Zubair ibn al-Awwam. Kemudian Talhah ibn Ubaidillah. Semuanya termasuk 10 besar yang pertama diberi kabar melalui lisan Rasulullah SAW bahwasanya mereka fil jannah, di surga. Yang dijamin surga itu, Ustaz. Kenapa mereka? Bukan yang lain. Apa keutamaannya? Karena mereka ini adalah bisnismen. Oh, pedagang semua. Pedagang, bisnismen besar, pedagang besar. Dan disebutkan dalam Tahdhib Ibn Hisham bahwasanya Abu Bakar itu punya majelis bersama dengan mereka. Oh gitu. Dan mereka adalah pemuda-pemuda yang memiliki modal, akan tapi tidak tahu mau berdagang apa. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakan, membeli Bilal dengan harga yang sangat mahal sekali. Sehingga majikannya mau tidak mau kecuali melepaskan Bilal supaya dia mendapatkan laba yang besar. Kan awaqala dzalik, apakah Muhammad berkata demikian? Maka orang-orang kafir Quraisy semangat nih. Ya benar. Muhammad berkata dengan demikian. La in kana qala dzalika laqad sadaq. Apabila Muhammad berkata dengan perkataan demikian, maka dia telah jujur. Penasaran orang-orang Quraisy. Nggak dibantah malah didukung.